Assalamualaikum. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Nur Hayati. Kita bertemu dalam pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support. Kali ini kita akan belajar bersama tentang materi penatalaksanaan pasien akibat luka bakar. Hasil belajar yang diharapkan yaitu setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu menjelaskan penatalaksanaan pasien akibat luka bakar. Indikator dari hasil belajar yaitu setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu pertama menjelaskan pengertian luka bakar, kemudian menjelaskan derajat dan luas luka bakar, dan menjelaskan penatalaksanaan dari luka bakar tersebut. Nah, latar belakang kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, kulit merupakan barrier dunia luar dengan organ tubuh kita. Kemudian, luka bakar juga memiliki morbiditas atau angka kesakitan dan mortalitas atau angka kematian yang tinggi. Dan luka bakar memerlukan penatalaksanaan khusus dari fase awal sampai lanjut karena akan mempengaruhi proses penyembuhan. Kemudian dari hasil riset kesehatan dasar 2018 bahwa penduduk Indonesia 1,3%-nya mengalami luka bakar, sehingga ini penting ya materinya untuk disampaikan. Nah, sebelum lebih lanjut kita membahas luka bakar, ada baiknya kita merecall kembali anatomi dan fisiologi kulit, di mana kita tahu ini seperti di gambar ada 3 lapisan yaitu epidermis, dermis, dan fat atau lemak subkutan ini ya. Dimana kita ketahui bahwa epidermis itu lebih tipis daripada dermis. Kemudian di lemak subkutan itu sendiri kita tahu bahwa ini merupakan penyimpan energi dan merupakan penyeimbangan keadaan suhu tubuh dengan lingkungan. Di sini juga terdapat kelenjar keringat dan kelenjar sebasea ya di lemak subkutan ini. Nah, fungsi kulit sendiri apa sih gitu ya? Biasanya ini pasti berhubungan dengan penampilan seseorang gitu ya. Kemudian juga bisa melambangkan ras, kemudian bisa sebagai proteksi atau perlindungan, kemudian absorpsi atau istilahnya penyerapan, kemudian ekskresi atau pembuangan keringat, kemudian juga bisa sebagai persepsi atau sistem sensor, kemudian juga sebagai pengaturan suhu tubuh, kemudian pembentukan pigmen, pembentukan vitamin D, serta proses keratinisasi. Nah, luka bakar atau yang biasa kita sebut dengan kombustio merupakan cedera atau kerusakan atau kehilangan jaringan kulit yang biasanya disebabkan oleh kontak dengan sumber panas seperti apakah api atau air panas atau bahan kimia, kemudian listrik, radiasi, dan sebagainya gitu ya. Nah, ada beberapa derajat luka bakar yaitu derajat 1, derajat 2, derajat 3 atau first degree, second degree, third degree gitu ya. Nah, dari masing-masing derajatnya ini ada ciri-cirinya. Untuk first degree itu biasanya ciri-cirinya kulitnya hiperemik, kemudian eritema, dan biasanya tidak ada bulai. Kemudian juga biasanya nyerinya sedikit, nggak begitu nyeri gitu ya. Untuk yang second degree itu biasanya sudah mengenai bagian epidermis dan sebagian dermis, kemudian sudah terjadi reaksi inflamasi, kemudian ada bulai, dan ini sangat nyeri gitu ya. Untuk yang third degree ini biasanya mengenai seluruh kulit, biasanya malah justru tidak ada bulai, tapi berwarna keabuan sampai hitam dan tidak ada rasa nyeri, malah sudah nekrotik ini ya. Cara menghitung luas luka bakar untuk second dan third degree itu kita bisa menggunakan teknik rule of 9 untuk dewasa, dan anak dan bayi itu bisa palmar dan body surface ya. Kemudian penderita luka bakar bisa kita kategorikan menjadi luka bakar ringan, luka bakar sedang, luka bakar berat.
di mana luka bakar ringan ini bisa pada pasien dengan derajat 2 kurang dari 15% pada dewasa, kurang dari 10% pada anak dan usia lanjut, dan derajat 3 kurang 2% pada segala usia. Namun tidak mengenai muka, tangan, kaki, dan perineum ya syaratnya. Kemudian dikatakan luka bakar sedang jika derajat 3 15-25% pada orang dewasa, kemudian 10-20% pada anak, atau kurang 10% untuk usia lebih dari 50 tahun. Kemudian kurang 10% namun tidak mengenai muka, tangan, kaki, dan perineum pada anak dan dewasa. Sedangkan untuk kategori luka bakar berat itu adalah derajat 2 sampai dengan 3 lebih dari 20% untuk usia kurang dari 10 tahun atau usia lanjut lebih dari 50 tahun. Kemudian derajat 2 sampai 3 juga untuk lebih dari 25% selain kelompok usia kurang dari 10 atau usia lanjut. Kemudian mengenai muka, telinga, tangan, kaki, perineum, ada cedera inhalasi seperti hidung terbakar dan sebagainya, kemudian luka bakar listrik, kemudian juga disertai cedera lainnya, atau pada pasien-pasien dengan resiko tinggi, maka ini bisa kita kategorikan ke dalam luka bakar berat. Penata laksanaan yang dapat kita lakukan di tempat kejadian yaitu siram dengan air dalam jumlah banyak, kemudian gulingkan penderita di tempat aman di selimut basah, kemudian juga lepaskan pakaian atau benda-benda yang menyimpan panas, kemudian tutup luka dengan kain atau kasa bersih. Nah, penata laksanaan di UGD seperti biasa dimulai dengan penggunaan APD, kemudian bebaskan pasien dari pakaian yang terbakar dan pastikan airway-nya clear, oksigennya atau breathing-nya kita berikan NRM, kemudian jangan lupa untuk circulation kita pasang IV line dan berikan cairan sesuai dengan perhitungan rumus Baxter. Pemberian cairan dengan rumus Baxter ini atau disebut juga dengan Parkland itu adalah 4 ml ringer laktat dikali dengan berat badan pasien dan kemudian dikalikan persentase luas luka bakarnya. Ini diberikan 8 jam pertama setengah dari kebutuhan cairan, kemudian 8 jam kedua diberikan 1/4, ketiganya diberikan sisanya. Perhitungan waktu dilihat dari mulainya terjadinya trauma pada pasien tersebut. Tindakan lainnya yang dapat dilakukan yaitu memasang Foley kateter untuk menilai cukupnya cairan yang diberikan. Normalnya yaitu 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Misalnya berat pasien tersebut 50, maka dalam sejam normalnya pasien tersebut mengeluarkan urin sebanyak 25 sampai 50 cc atau mili gitu ya. Kemudian jangan lupa pasang NGT untuk memberikan enteral nutrition secepatnya. Kemudian juga pemberian morfin melalui intravena dan diberikan tetanus toksoid jika diperlukan. Dan dilakukan pencucian luka di kamar operasi dalam keadaan pembiusan umum biasanya ya. Oke, demikianlah materi penata laksanaan pasien akibat luka bakar. Semoga kita dapat mengaplikasikannya pada saat memberikan perawatan pada pasien luka bakar, karena pertolongan yang cepat dan tepat akan sangat membantu penyembuhan pasien. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.